Demi restu langit, titah kaisar. Putra mahkota terluka parah di perbatasan. Kami cemas, maka titah ini. Putrimu harus segera menikahi putra mahkota. Untuk tolak sial. Putra mahkota pulang dalam keadaan koma. Nona rumahmu, putrimu mungkin langsung jadi janda setelah nikah. Andai kakaknya tak cacat setelah selamatkan kaisar dari panah beracun, kaisar takkan beri kehormatan ini pada keluargamu yang merosot. Aku bukan pengantin sejatimu, Jiati. Benar, musihan. Berani menolak. Ayah, Muruyu Putri Sulung. Jika pangeran tahu, ini penipuan terhadap kaisar. Besok, Yen Ertakan dapat obatnya lagi. Kakak berjuang untuk keluargamu puluhan tahun. Pernikahan ini didapat karena kakak menyelamatkan kaisar. Kini kaisar menyesal. Tak mungkin menunggu sampai putra mahkota wafat baru mengadakan pernikahan ini. Kakakmu cacat karena keracunan saat itu salahnya sendiri, bukan salah keluargamu. Diam. Jangan bicara sembarangan, musihan. Daripada meratap di sini. Lebih baik kau renungkan. Mau menikah pengganti atau tinggal menunggu Len dan adik ketiga? Batuk-batuk. Baik, aku menikah. Adik jangan pergi. Fata. Tapi aku ada satu syarat. Fata, harus kembali ke rumah yang layak. Minum obat terbaik. Fata, untuk Zihan jemputmu suatu saat. Aku balas yang sakit kita. Membalas 1000 kali lipat. Waktunya. Masuklah, permaisuri. Drama wave. Bau obat lebih pekat dari kamar kakak. Persis saat kakak keracunan. Jejak racun. Putra mahkota. Racunan yang sama. Celaka. Apa aku mencelakainya? Ayah! Tolong! Ayah! Paduka, hamba buta sama sekali. Kau siapa? Baju pengantin. Ternyata kaisar tega mengandalkan pernikahan buatan. Apa yang terjadi? Hah? Sang pangeran bangun. Pernikahan buatan mujarab. Panjang umur putra mahkota, permaisuri suci, kedudukan suci abadi. Permaisuri muda. Tunggu dulu. Panggil tabib. Tabib menghormat putri mahkota. Saya tabib pribadi pangeran muda. Periksa nadi pangeran. Permaisuri, nadi pangeran kacau. Darah beku keluar, kondisi mulai membaik. Jika tabib istana bisa obati, tabib Meng, bisakah racun ini diobati?
Bisakah racun ini diobati? Salam, permaisuri. Permaisuri gembira dan memanggil Yang Mulia ke istana. Terima kasih, Ibu. Saya segera menghadap. Ikut saya berganti pakaian. Baik. Mengshi, jelaskan sekarang. Berkhasiat 7 hari. Kenapa aku bangun cuma 3 hari? Celaka, Yang Mulia. Percaya mukjizat yang mulia. Mungkin upacara permaisuri berhasil, racun pun hilang. Aku tak percaya. Tapi aku yakin. Tahun depan ini, jadi hari kematianmu. Bertaya. Obat yang kuminta mana? Yang Mulia, tubuh Paduka istimewa. Menetralkan racun. Tapi kondisi Anda kini sangat buruk. Racun lagi berisiko. Dokter istana tak bisa dikelabui. Setelah Markis Rongde dituduh makar, saya dan ibu hidup dalam kesulitan. Jika saya sembuh tiba-tiba, ayahanda tentu akan curiga. Bunuh wanita itu. Tak percaya takdir. Tak perlu ritual pengusir sial. Paduka, dia adik Muyan yang dinikahkan setelah Jenderal gugur melindungi Paduka. Jadi itu dia. Biarkan sementara. Di mana pengkhianat pemberi racun teh? Terkurung di penjara rahasia. Panggil Jiki. Suruh ikut aku ke penjara rahasia. Siap. Paduka, pangeran ketiga hadir. Undurlah semua. Baik. Hamba, hormat ayahanda. Kenter. Belakangan, ada desas-desus. Rakun putra mahkota. Kau yang beri? Macuni putra mahkota. Mana mungkin hamba berani berkhianat? Mohon keadilan ayah. Bukan kau. Jadi tak usah gelisah. Kakakmu sakit, tapi selama hidup, hormati dia. Jemas. Hamba taat petuah ayahanda. Undurlah. Bagaimana putra mahkota terbangun? Racun Duan Ding tak terobati. Suku Naden bersumpah. Pangeran ketiga. Tenang, bisa diobati. Racun ini dari darah terakhir Raja Obat. Hanya keturunan Raja Obat yang bisa netralkan. Tapi kini, mereka sudah punah. Sudah. Zhou Jing keturunan Raja Obat terkait lembah Raja Obat. Tapi sebelum kediaman Rongda disita, lembah Raja Obat sudah runtuh. Jawab. Khianati putra mahkota. Siapa suruhmu pakai racun Duan Ding? Pangeran ketiga. Takkan kuungkap. Bunuh saja. Mau jawab atau tidak? Kau terbongkar. Wei Ming. 3 kali ku beri kesempatan. Sekarang, tinggal sekali. Keluarga Zhou. Banyak sekali di ibu kota ini yang ingin kau mati. Tebak satu persatu. Buat apa aku menebak? Kalian para bodoh akan muncul sendiri. Dasar bodoh. Aku peduli. Yang mulia, fajar menjelang. Istana putra mahkota. Duda, wanita pengusir sial. Sudah waktunya menghadap permaisuri. Kembalilah. Oh ya, Bangunnya yang mulia telah menyebar di istana. Pangeran ketiga dipanggil Baginda. Apakah benar dia yang meracuni? memang. Tapi pasti tidak mengaku. Menghadap permaisuri. Putri Mahkota, sila duduk.
Kabar terbaik hari ini, Putra Mahkota bangun. Apakah ini kebetulan bertemu saat Putra Mahkota seharusnya terbangun, ataukah takdir istimewa? Tentu, Yang Mulia nasib baik menyertai Anda. Cerdas dan lincah. Berbeda jauh dengan perjamuan istana 3 tahun lalu. Saat itu, kau sebagai nonamu selalu mengikuti pangeran sambil merendahkan diri. Terlalu ingin menjilat. Yang Mulia mungkin salah orang. Adikku di samping kakak di perjamuan 3 tahun lalu. Mungkin terpesona oleh bangsawan istana. Sampai lupa diri. Sudah. Kenangan lalu tak usah disebut. Putri Mahkota mampu membangunkan Pangeran Mahkota. Kebetulan atau tidak, takdirnya menguntungkan Pangeran Mahkota. Jangan berani bersuara. Putri Mahkota, ini sekadar tanda perkenalan dariku, silakan terima dengan senang hati. Baik. $5,000 tael emas, 24 gulung sutra, sahu mutiara Laut Timur. Apapun masa lalu Putri Mahkota, begitu menginjak istana mahkota, kau kini permaisuri sah Pangeran Duanmo. Terima kasih, Ibu Suri. Hamba siap merawat pangeran. Anak baik, kembalilah dahulu. 5,000 tael. Bila sang pangeran tiada nanti, aku dan kakak takkan lagi kekurangan sandang pangan. Silakan mundur dulu. Baik. Putra Mahkota. Putra Mahkota. Tidak. Tidak. Berkhianat. Rongde berkhianat, segel permaisuri dicabut. Putra Mahkota pasti menderita. Seperti saya. Bangun. Bangun, mimpi buruk. Kamu. Siapa yang mengizinkanmu? Yang Mulia. Aku mau bangunkan Yang Mulia. Tidak ada niat menghina Yang Mulia. Nonamu pada saya sangat perhatian. Tahukah, tabai istana memvonis saya hanya punya 6 bulan hidup. Ini dia tempatnya. Di medan perang, pedang menusuk saya. Yang Mulia. Yang Mulia. Ajalku sudah tiba. Ibu Suri tak berdaya. Biar saya minta kaisar. Batalkan pernikahan. Menikahlah dengan orang utuh. Paling tidak hidupmu tenang. Yang Mulia. Jangan bicara begitu. Selama hidup, aku akan merawat. Jika Yang Mulia tiada, aku akan persembahkan uang kertas dan mengenangmu. Masih ada orang sebaik ini. Lugu sekali. Yang Mulia, tetap setia Yang Mulia. Yang Mulia, jangan khawatir. Seperti kakak saya, sama-sama pahlawan bagi negara. Semua akan baik. Orang baik pasti panjang umur. Baik. Panjang umur. Tapi, Pak. Aku sama sekali bukan orang baik. Duh, jangan lupa jaga diri, ya? Tabib Meng ada di sini. Anyway,
Sudahlah. Korau merah katanya mengobati segala penyakit. Jika mereka berhasil, masih ada harapan. Tabib Meng, apa ada korau merah di istana? Paduka, koral merah sangat langka di istana. Hanya Ibu Suri yang punya obat ini. Bagus, aku akan minta obat ke Ibu Suri. Putri Mahkota, tunggu. Baginda, gimana ini? Ibu Suri tidak suka Anda. Jelas menghalangi Putri Mahkota. Biarkan dia pergi. Ditutup pintunya. Dia akan kembali. Suruh Jiki awasi. Cucu menantu Muzihan mohon menghadap Ibu Suri. Mohon karang merah Ibu Suri demi nyawa putra mahkota. Setia pada sang raja, cinta rakyat jasa besar bagi kerajaan. Baktinya pada Ibu Suri tak diragukan, mohon berikan obat. Anda memang Muzihan. Pangeran sakit, kau malah tak menemaninya. Apa urusanmu di istana Cining? Ini tradisi sungkem pengantin baru. Nenek Ratu pasti cemas pada pangeran yang berbakti. Mohon Nenek Ratu berikan obat. Bawakan teh. Baik. Kau sangat patuh pada aturan. Ikuti saja aturan. Sajikan teh untuk Ibu Suri. Panas. Baru dari api. Pegang kuat, Putri Mahkota. Setiap tindakanmu mewakili pangeran. Jangan memalukannya. Tahu? Berani. Bagus. Berani kau menghina saya? Tampar mulutnya. Lantang, Nyonya pasti tahu. Saya mewakili martabat yang mulia. Jika saya ditampar di sini, sebarkan. Nanti dikira Nenek Suri benci yang mulia. Nenek Suri penyayang. Mustahil tinggalkan yang mulia. Berlutut di sini. Yang mulia, Permaisuri masih berlutut di luar istana Ibu Suri. Ibu Suri murka. Karang darah dihadiahkan untuk pangeran ketiga, bukan Permaisuri. Demi hamba, dia rela sampai begini. Laporkan ini kepada guru agungku. Dia mantan guru hamba. Berpengaruh di istana. Pasti bertindak. Baik. Putri Mahkota, aku katakan jujur. Pangeran ketiga tangani bencana. Ibu Suri anugerahkan karang darah kepada pangeran ketiga agar pulih. Pemulihan. Ibu Suri tega mengabaikan nyawa putra mahkota. Demi mereka, aku takkan menyerah. Putri Mahkota, jangan tak tahu diri. Kau berlutut selamanya pun, karang darah ini, kau pun takkan dapat apa-apa. Inilah kakak ipar baruku. Posturnya berlutut saja menggoda. Putri Mahkota kenapa? Memalukan. Salam pangeran ketiga. Putri Mahkota minta karang darah bagi putra Mahkota. Menyinggung Ibu Suri. Aku tanya kamu. Cepat pergi. Hah? Karang darah ini sangat berharga. Sang ratu baru menganugerahkannya padaku. Kau harus meminta izinku. Pangeran ketiga, jaga sikap. Kakandamu muntah darah tiap hari, mungkin tak lama lagi. Tanpa perawatan obat. Mungkin. Kurang ajar, beraninya kau kutuk yang mulia. Masih punya nyali. Paduka teracuni dan sakit. Jika membela Permaisuri, Ibu Suri dan pangeran ketiga pasti curiga. Bukan bela dia. Aku hanya ingin lihat drama Ibu Suri. Berani.
Aku suka. Kau hanya ingin karang darah untuk si celaka. Aku punya banyak. Ayo ikut aku. Lepaskan! Jangan sungkan. Lepaskan! Hentikan! Putri mahkota cari obat, putra mahkota patut dipuji. Pantaskah Drama wave. karang darah kerajaan sembuhkan segala penyakit? Benar, nyawa yang mulia bergantung pada ini. Apakah Pangeran ketiga juga butuh karang darah untuk hidup? Pangeran ketiga lelah, tapi ada banyak Tony. Rebut karang darah sang pangeran ganggu permaisuri. Ini salah paham. Lihat Putri Mahkota sudah lelah berlutut. Cukup ku bantu. Saya akan minta Nenek Ratu berikan obat. Saudara Wanghem. Paduka Ibu Suri, kami mohon karang darah bagi putra mahkota. Paduka Ibu Suri. Darurat. Grand Tutor Gu bawa 2 pejabat. Mereka halangi gerbang, minta obat untuk putra mahkota. Apa? Mustahil dia pengaruhi para menteri. Paduka. Karang darah segera dikirim ke Paduka. Putri mahkota setia padu. Tentu putri mahkotaku. Jangan gentar. Hadiah si nenek sihir itu. Meski tak peduli, dia akan memohon saya minum. Ku minum sedikit untuk menurutinya. Putri Mahkota, kau berlutut memaksa istana. Menggeruduk menentangku. Kemana martabat kerajaan menurutmu? Paduka Ibu Suri, hamba tak berani. Putra mahkota tiang negara. Berdarah di perbatasan. Bila orang berbudi seperti ini, obat ada, tak bisa dipakai akan berkata apa dunia. Bagaimana sejarah mencatat? Harap arahan yang mulia. Tuan mau tegak pada kebajikan dan bakti. Jika kita diam saat nyawa terancam, apa kata rakyat tentang martabat kerajaan kita? Nenek Permaisuri. Putra Mahkota kritis. Gegerkan istana rakyat. 3 tahun terakhir, Cheng mengurus bencana. Karang darah yang langka. Harus untuk Cheng yang bisa memimpin nanti. Putra mahkota berjuang bagi negara, menangani bencana tugas pangeran ketiga. Kini yang mulia sekarat. Tapi obat penyelamat malah untuk yang sehat. Ini yang benar-benar mengecewakan rakyat. Karang darah milikku. Takkan kuberikan. Berani merampas dari yang mulia. Tak berani. Hamba tak berani, putra mahkota ahli waris tahta. Ini bukan mainan, hamba abdi tua kaisar. Rela bersujud selamanya. Mohon obat untuk putra mahkota. Kami akan terus bersujud. Mohon karang darah yang mulia. Masihkah kau akui yang mulia? Saatnya tiba. Panaskan situasi. Paksa Ratu Dowager mengalah. Demon Nanti. Gawat besar. Putra mahkota pingsan berdarah. Tapi bilang tanpa obat. Mungkin tak selamat malam ini. Paduka Ratu, sudah titik ini, masih menolak memberi obat? Ibu Surita, mohon obatnya. Nenek lebih baik diberikan padanya. Aku punya solusi akan kianati harapan. Pelayan, ke gudang. Ambilkan karang darah. Separuh karang darah sudah direbus di Istana Timur. Pangeran pasti sudah pulih. Separuh ini harus segera diminumkan kakak. Nona kedua, Tuan muda di mana? Tuan muda sudah kembali ke kamarnya. Syukurlah. Aku kira, kenapa putri tak pulang? Buruan selamatkan kakakmu. Semua usahamu hanya untuk dia. Paduka, Anda menguntitku. Paduka,
Tak lupa Paduka. Aku tetap separuh karang darah. Aku tahu. Kau takut aku mati. Pernikahan batal. Kau dan kakakmu akan sengsara. Yang mulia, mungkin salah paham. Tapi permaisuri, malah selamatkan kakaknya. Kau tahu aku hampir mati. Langsung cari kakakmu. Kalau dia lebih penting. Ngapain? Peduli pada pangeran sekarang. Paduka, ini cemburu ya? Cemburu. Permaisuri tahu kan aturan tak tertulis kerajaan? Jika pangeran wafat, tak rela melepas istri dikorbankan. Suami istri dikubur di makam kerajaan. Celaka! Tuan muda bersyarat. Tatap! Tatap! Adia. Akhirnya kau pulang. Ini obatnya koral darah penyembuh semua penyakit. Cepat rebus obat ini. Adik tak berguna. Aku mungkin takkan kuat. Yang mulia, mu malu. Tolong jaga adikku nanti. Kau janji akan baik-baik saja. Kita akan bahagia bersama. Tidak pantas. Bersihkan. Terima kasih, Yang Mulia. Aku tahu kau sangat cemas. Padahal keracunanku lebih parah. Masih hidup. Catatmu. Tidak mati. Jangan nangis. Terima kasih, Yang Mulia. Boleh, Yang Mulia. Menjaganya. Aku periksa obatnya. Permi. Berhenti! Siapa suruh kirim obat kemuliaan? Nona besar dan tuan muda kritis. Putri mahkota bawa karang berdarah rebuskan. Obat segala penyakit. Obat segala penyakit? Tuan. Obat sakti ini tak boleh dihabiskan Muyan si tak berguna. Cui Hong, jangan diam. Cepat berikan obat ke Nyonya. Muyan si sampah. Buang uang keluargamu, pantasnya mati. Ibu, ayo minum ini. Buat Muzihan marah. Koral darah obat kakak. Berani kau curi. Muzihan. Dasar melara, toh hanya segelas ramuan obat. Muzihan, barangmu adalah harta keluargamu, ibumu minta. Kau harus serahkan. Ibumu. Ibuku di alam baka, kalian berani begini. Takut karma tidak? Karma. Jika kakakmu tidak cacat, kau takkan terdampak. Hingga kini tak bisa promosi. Muzihan, kira menikah pangeran mahkota buatmu naik derajat. Putra mahkota sudah sekarat. Tunggu sampai dia mati. Sampai kapan kau masih berani? Kau sangat ingin aku mati. Paduka Putra Mahkota, panjang umur 1000 tahun. Cepat berlutut. Panjang umur Paduka. Panjang umur. Kalian ingin aku tewas. Cara cincang. Orang lumpuh keracunan ini. Bakal lama hidup? Brengsek, berani lancang di depan Paduka. Doblot, kau mau kubur aku. Paduka, dia masih bodoh dan muda. Mohon maafkan keluargamu. Meski begitu, aku tetap putra mahkota dan aku belum mati. Jika bukan untuk permaisuri, warga kalian habis.
Apa mereka sering menyakitimu? Kau permaisuriku. Mereka menghina putra mahkota. Jawab, apa hukumannya? Tentu membela Anda. Hehat, harus begini. Pukul sampai paham. Siapa tuan sejati di keluargamu? Giliranmu, serang. Inilah balasan untuk kakakku. Inilah. Ini demi ibuku. Mas kawinnya yang kalian rampas. Muzihan, kau gila. Aku ayahmu, kau durhaka. Nurul, saat istri keduamu menghinaku, kau diam saja. Kau ingat hubungan ayah dan anak. Mu tak bersalah, meski tak salah. Jika kau tak senang, hajar saja semaumu. Maksud tuanku, gunakan kekuasaan Istana Timur. Gelar permaisuri menekan. Salah, benar, semena-mena. Tetap berlutut di sini sampai putri mahkota puas. Baru boleh berdiri. Ampuni, Putri Mahkota. Ampuni kami, Putri Mahkota. Tinggal sedikit. Bagaimana ini? Tenang, masih ada setengah di sana. Jika bisa ambilkan. Tanpa izin hamba, berani berdiri. Langsung kupenggal kepalamu. Terima kasih, Paduka dan Permaisuri. Yang mulia, hamba ingat pasti, karang darah kebal racun Duan Ding. Hanya bisa redakan nyeri. Aku tahu. Tapi jika harapannya pupus, hatinya bisa hancur. Jiki, sudah kubilang. Aku jaga kakandanya. Kau anggap hamba tak berpegang janji. Kakanda, obat siap. Obat racun Duan Ding. Aku sendiri saja, ya. Paduka, kenapa? Baru marah tadi. Kepala pusing. Paduka, kamu baik saja. Kini lebih baik. Tidak apa-apa. Suruh kakakmu minum obatnya. Syukurlah kakak akhirnya baik. Adia, hari ini ada yang mengganggumu. Tak perlu, Yang Mulia jagaku. Jenderalmu, Anda menyelamatkan ayahanda. Dulu bisa membawanya pergi darimu. Mengapa kini? Hanya lihat dia hadapi orang-orang jahat, berkutat. Memandangi dia, berjuang. Bukan cuma keluargamu, masih banyak orang jahat.
Aku harus paksa dia bertahan. Gadis baik dan penuh empati. Mohon rawat dia dengan baik. Kau pikir bisa bertahan lama? Aku akan tahan sampai adikku bebas. Menurutmu, berapa lama saya bertahan? Jika tuanku berkenan, hidupnya bebas penderitaan. Saya hanya ingin satu janji dari Yang Mulia. Pulang ke ibu kota. Orang terdekat berkhianat, menyajikan racun mematikan. Menurut saya, racun ini khas kerajaan dan... Jadi, maksud Yang Mulia, pelaku racun, putra mahkota dan... Satu batu, dua burung. Kau terlalu mengaguminya. Yang Mulia sudah tahu pelakunya. Jenderalmu orang cerdas. Ada hal-hal tak perlu kau tahu. Cukup sampai di sini. Muyen sudah lumpuh. Kaisar memang acuh pada keluargamu. Malah menghina putra mahkota. Kapan bisa naik pangkat? Bagaimana solusinya? Sudah begini. Hanya pangeran ketiga menolongnya. Tuan, maukah dia membantu kita? Cari air permaisuri. Temukan bukti terhadap permaisuri. Kita beralih ke pangeran ketiga. Cui Hong, sini. Dengar baik-baik. Awasi mereka cepat. Baik. Adia, aku mungkin tak lama lagi. Pangeran mahkota baik padamu. Aku tenang. Aku ingin beritahu rahasia. Kuyakini ibu tak meninggal saat melahirkan. Menurut kabar, ibu melihat ayah bersenang-senang di Yan Yuezai. Pendarahan hebat lahir prematur. Yan Yuezai, tempat pelacuran rahasia milik Luyan. Anda curiga kematian ibu akibat konspirasi Luyan dan ayah. Yang Mulia, pelayan ini menguping di bawah jendela. Mohon ampun, hamba hanya lewat. Jika tidak jujur, Jiki dicincang untuk anjing. Hah, Aku bicara. Tuan yang menyuruh. Tuan suruh cari air putri mahkota untuk pangeran ketiga. Aku miskin, Tuan bayar. Aku tergoda. Ampun, putri mahkota. Akan kulangi. Bukankah kau pelayan Muru Yue? Kenapa kini merawat Tuan Muda? Nona Muru berkata, periksa keadaan Tuan Muda. Jangan sampai tak ada yang tahu jika terjadi sesuatu. Begitu ya? Kau pasti tahu banyak rahasia gelap soal mereka. Kasih kau kesempatan. Ambil akta tanah Yan Yuezai. Jika tidak, tak seorang pun selamatkanmu. Terima kasih Yang Mulia dan Permaisuri. Hamba ambil sertifikat nyonya. Perni, awasi dia. Licik sekali strategimu. Baru di istana. Wah, adik sudah begitu dewasa. Berkat Tuan. Permaisuriku pasti paling cerdas. Kakak baik. Maafkan aku, kakak mau daging buah pir. Ku buatkan teh dan pir. sakit. Sakit tiba-tiba. Yang Mulia masuk angin. Tanda bintang batuk-batuk tanda bintang. Oh, aduh. Perut sakit. Mau ku panggilkan dokter? Masak berebut perhatian. Aduh, jantungku. Sakit dada. Kepalaku. Pusing. Sudah, dua-duanya. Ayo bahas hal penting Yang Mulia.
Kasus ibu tidak cukup dengan sertifikat tanah. Kita harus siapkan saksi. Kakak, jaga kesehatan. Nanti aku jemput kakak usai kasus ibu. Baik. Jadi kakak, jagalah dirimu baik-baik. Jangan khawatir. Hati-hati, Yang Mulia. Penghinaan ini. Kubalas 2 kali lipat. Aku penasaran. Bagaimana tuanmu balas 2 kali? Wah, Yang Mulia. Hamba sedang tak waras. Ampunilah. Kalau waras, mana mungkin kau biarkan ibumu tewas? Jenderal Muyan itu anak kandungmu. Hanya karena tak dipercaya setelah keracunan. Kau buang dia bak sampah. Masih pantas jadi ayah. Hamba sungguh menyesal. Dan kau, jika ada lagi hinaan untuk Jenderal Muyan, aku tak segan menggores wajahmu. Kau akan merasakan malu tak berdaya. Patuh pada titah paduka. Mulai hari ini, Muzihan dan keluargamu tak lagi terkait. Selama kakak memulih, layani dengan total. Jika kakakmu salah sedikit pun, tak usah bertindak, Yang Mulia. Kubunuh kau lebih dulu. Tidak, tidak. Aku layani sepenuh hati. Kalau begitu, ampun, Yang Mulia. Suruh mereka berdiri. Permaisuriku baik hati, tidak mempersoalkan. Cepatnya. Ini Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia, segera pergi. Hamba hadir, Permaisuri. Hazete, sertifikat pavilion Yan Yue ada. Mereka bidan dan dokter waktu itu. Bukti lengkap. Kalian kenal almarhumah ibu. Apa sebenarnya yang terjadi dulu dan bagaimana ibu saya meninggal? Hamba jawab. Hamba di pavilion Yan Yue. Urus masalah gelap para gadis. Nyonya saat itu mengandung. Nyonya tiba di pavilion, hamba kebetulan ada. Tak tanya, Apa sebenarnya terjadi? ibu Nyonya Lu didorong dari tangga, pendarahan tak terhentikan. Nyonya rela tak berobat demi selamatkan bayi. Bertahan di gubuk, nyaris tewas melahirkan. Akhirnya bayi lahir. Luyen pelakunya. Muzeng ancam keluargaku. Nyonya masih sekarat. Jika dirawat, mungkin bisa sembuh. Muzeng suruh aku rusak obat pendarahan. Hamba bersalah. Mohon ampun. Segera bawa mereka pergi dan jaga ketat. Ampuni hamba, Yang Mulia. Yang Mulia. Muzeng Zalim dan ayah. Luyen membunuh ibuku. Dendam tak terhapus. Kubalas hingga tuntas. Kakak, kumaafkan mereka. Akan kutagih hingga ke bunganya. Tak mau, dan takkan kubiarkan. Jangan biarkan satupun lolos. Yang Mulia, berkat Anda di kediamanmu. Bantuan Anda. Zihan, ku kenang selamanya. Begitukah anggapan Putri Mahkota? Nyaris menyangka. Sikapku tadi menakutkanmu. Menurutmu, apa aku gila pembunuh tanpa rasa belas kasihan? Tidak. Paduka, aku ini apa? Pengkhianat buta? Aduh, Paduka. Tiba-tiba, Sing, hatiku sakit. sudahlah. Saya lemas, perlu dibantu permaisuri. Gejala Yang Mulia datang dan pergi terlalu cepat. Aneh sekali, saya antar Yang Mulia ke kamar. Baik.
Musihan menuduh Mujeng dan Luyan demi nafsu pribadi membunuh ibu kandung Liu Diweyan. Nyaris 2 nyawa melayang. Ibu melahirkan dini saat sekarat. Mujeng diam saja. Paksa tabib diam. Ibu tewas. Mohon keadilan. Mujeng, kau bersalah. Yang mulia pangeran dan bupati. Ini urusan keluarga, hanya kesalahpahaman dengan putri saya. Biar kami selesaikan. Permaisuri sudah. Permaisuri masih beri muka dengan tak mengadili kalian. Jangan keterlaluan. Musihan, kau durhaka. Yang mulia, dia. Ucapannya tak bisa dipercaya. Dia sedang memfitnah kami. Lolan, ini interogasiku. Jangan mengganggu pangeran. Rudul. Aku tak memfitnah. Ini buktinya. Ibu menangkap Muzeng dan Luyan berselingkuh di pavilion jadi melahirkan prematur di sana. Ini akta tanah pavilion Yueyat. Pemilik tertulis. Dialah Luyan, kokoh pegang akta tanahku. Bawa bidan dan dokter yang hadir saat itu. Yang mulia, hamba bersalah. Salah terima uang Luyan buat perbuatan keji. Itu dia tak mungkin salah. Pasti dia tak mungkin salah. Musihan, sudah cukup. Kau mau hancurkan keluargamu. 8. Ibuku menikahimu belasan tahun. Semua penderitaan kualami. Tapi kau menuduh aku yang baru lahir. Dituduh pembawa siang ibu. Ibu tiri dibiarkan siksa kami. Aku hanya minta keadilan. Keadilan untuk ibuku. Bukti dan saksi cukup. Putri mahkota menuduhmu. Kau akui, aku sangat cinta mendiang istriku. Tak kuakui. Bagaimanapun, tak boleh menuntut ayah. Anak durhaka seperti dia layak dihukum. Nyonya Liu ibuku. Membela ibu. Dianggap durhaka. Melahirkan prematur tewas pendarahan. Jika aku masih berating, berpura rukun dengan ayah, itu baru durhaka. Aku hanya berbuat seperti pria lain. Kenapa tidak boleh? Selain mata, jantungku lemah. Tubuhku tak nyaman. Paduka pangeran. Mereka tetap tak mengaku. Saya baru menikah. Jika hukuman tertunda, Sampai kasus terungkap, aku takkan tenang. kawin dengan permaisuri untuk tolak bala. Jika tersisa penyesalan, tanda buruk. Bukti jelas, tak boleh dibantah. Penjarakan tabib dan bidan, cambuk 20 kali. Cambuk 40. Cambuk 40. Muzeng dan Luyan dikurung. Ini kezaliman yang mulia. Tolong aku. Ini. Sungguh bagus. Peringatan keras. Muzeng dan lain-lain. Menuai akibatnya. Dalam penjara, penyiksaan. Mereka pasti mengaku. Yang mulia bupati. Betul, yang mulia. Betul. Jika ayah di penjara, bagaimana aku? Membahanya. Rumah jenderalmu. Pengawai. Bawa Muruyo keluar. Siap. Jangan. Ibu, jangan izinkan ini. Cepat pergi. Cepat. Yang mulia. Pulang. Yang mulia, permaisuri.
Kaisar mendengar peristiwa ini. Kaisar memanggil ke istana. Menghadap Kaisar. Berangkat. Melapor atas nama Yang Mulia. Melanggar bakti. Kaisar mungkin tak puas. Mungkinkah menyeret Yang Mulia? Menghadap Ayahanda. Mulihan. Berani kau tindakanmu mewakili putra mahkota. Kaisar mengalah. Demi reputasi Istana Timur, hanya memilih menyerah. Takkan ku sesali melapor ke petugas. Yang Mulia, sudah 2 jam berlalu. Ayo langsung selamatkan permaisuri. Mana yang lihat? Aku cemas. Paduka sudah berkali-kali melihat ke pintu. Paduka cemas pada permaisuri. Dia harus bisa mandiri. Tak berani menghadap Kaisar. Pantaskah jadi permaisuriku? Ini. Rasanya tidak enak, Paduka maklumi saja. Kemampuan saya membuat teh tak sebaik permaisuri. Yang Mulia, mau kemana? Yang Mulia baru datang. Tangkap kembali. Buat kanta. Hamba siap dihukum. Baginda. Ayahanda, permaisuri, adil dan setia. Adil dan setia. Mengapa harus berlutut? Ia merusak nama kerajaan. Masih memihak? Masih bela kerabat? Putra mahkota, kota apa-apa. Ayahanda, Ananda baik. Belakangan ini, bila permaisuri tiada, sering mimpi buruk. Mimpi mengancam adik ketiga, khawatir nasibnya sama. Adik ketiga. Ada hal begini, lupakan saja. Mundurlah kalian. Cengker akan hamba perhatikan berkat jasa permaisuri. Apu, maafkan. Syukur Ayahanda. Untunglah ada Yang Mulia. Sekarang permaisuri harus lebih baik padaku. Yang Mulia suami Zihan wajib kami hormati. Benarkah? Lebih baik dari Muyan? Kau baik pada Muyan. Sepatu dan bot perburuan musim semi Yang Mulia sudah saya siapkan. Semuanya kutangani. Badanku begini. Mana bisa berburu? Nikmatilah perburuan itu untukku. Teh dingin. Kubuatkan lagi yang segar. Perburuan semi, putra mahkota dan akan datang. Jebakan yang kuatur. Waktunya usai. Mulai malam ini, tak perlu minum racun lagi. Yang Mulia, mata-mata hamba lihat. Jenderal Muyan, sakitnya hilang. Bergerak normal seperti biasa. Putra mahkota baru Kemufu langsung sembuh. Benar. Yang Mulia, tonik Yang Mulia sudah tiba. Saya. Ayahanda, tabib berkata karang darah berkhasiat. Racun duanding tak terobati. Kecuali keturunan lembah raja obat.
Namun 30 tahun lalu lembah raja obat sudah musnah. Pangeran, kutegaskan, tanpa bukti nyata, putra mahkota calon raja harus suci. Perburuan semi segera dimulai. Kau ingin rakyat mempermalukanku? Hamba berani. Oke, pergilah. Jika masih berani berpikir begitu, terimalah 20 cambuk di kantor istana. Suku lembah raja obat kebal racun alami. Hanya Selir Wen, ibu pangeran ketujuh dari suku itu. Apakah putra mahkota anak pangeran ketujuh? Pangeran lain berburu. Aku menikmati semilir kabut. Kakak, kau sakit parah masih ikut berburu musim semi? Hati-hatilah. Jika terjadi sesuatu di arena berburu. Sayang sekali. Tuanku kami, tugas putra mahkota memuliakan berburu semi. Berburu ramai panah mudah meleset. Siapa yang bisa menduga? Zhou Cheng, kau sangka aku mudah dibunuh? Semua sudah disiapkan, hanya menunggu kau terjebak. Pangeran beraksi pulang berburuan sukses. Yang mulia, abaikan dia. Dia memanfaatkan kelemahan orang. Masih mau sombong apa? Yang mulia, nanti hasil buruan akan dihitung. Kita harus bagaimana? Hamba siap, tak akan kubiarkan yang mulia lelah. Aku segera berburu untukmu. Aku ikut. Aku temani kamu. Kondisimu memungkinkan. Tak apa, sudah lama di rumah, perlu bergerak juga. Baiklah. Kakakmu jenderal. Dia tak ajar kau panah. Tidak. Tapi nak coba dulu. Dulu aku di medan perang beberapa tahun. Kau tak reti panah. Aku ajari. Pinggang permaisuri sangat lentur. Bibirmu lebih lembut. Jantungku, kenapa berdegup laju? Mau menembak apa? Sarang burung itu saja. Terlalu sulit. Tidak. Pegang erat. Jangan terlalu kuat. Fokusmu pada mangsa. Tepat sasaran. Ah. Aku kena. Ah. Paduka, itu tadi apa? Jelas ini pembunuh mereka ingin saya tewas. Ya ampun, nambah lagi. Paduka ternyata masih jago. Paduka, pura-pura saja. Cuma paksakan tenaga dalam.
berat sakiti dia. Yang mulia. Yang mulia, sakit sekali. Salahku. Sial, panahnya beracun. Tuhan, kenapa lindungi? Tak perlu kau lakukan ini. Tidak apa-apa. Ku bawa pulang. Yang mulia. Ini aku. Di kamar tidur. Syukur permaisuri muda telah sadar. Permaisuri tidur sehari. Syukur lukanya sudah sembuh. Dan jangan bergerak. Luka parah masih memikirkan protokol. Syukur panah beracun hanya meleset. Hamba bingung melapor ke kakakmu. Baginda sedang menyelidiki dalam upaya pembunuhan. Dihukum berat. Terima kasih, Paduka Permaisuri. Paduka ganti perban permaisuri muda. Hamba yang lakukan. Luka Paduka di bahu sulit dijangkau. Hamba ganti perbannya. Tabib Meng. Ke balai luar, siapkan obat. Yang mulia memikirkan apa? Yang mulia, kemarin menciumku untuk menetralkan racunku. Jika ku bilang, sudah kurencanakan lama. Yang mulia, aku juga merencanakannya lama. Yang mulia, kamu belum jawab. Kemarin, untuk menghilangkan racun. Kesempatan berharga ini. Permaisuri hanya tanya racun. Tak tanya hal lain. Misalnya, kini ingin apa? Yang mulia, ada perintah. Tentu saja. Ku periksa kau. Yang mulia, menemukan sesuatu. Tak keliru. Gadis yang kuidamkan.
Zhou Cheng, berani kau? Berani bunuh pewaris tahta pakai panah racun? Jika ini berhasil, target berikutnya. Akankah Kaisar jadi target? Ayahanda salah tuduh. Kasus ini meragukan. Permaisuri wanita biasa, putra mahkota sakit. Mana mungkin bunuh pembunuh bayaran lalu kabur? Jika putra mahkota benar lemah, mustahil bunuh asasin itu. Berani berdalih. Kalau dulu, akan kuhukum berat. Tapi, baru ku tahu. Permaisuri, kena panah racun. Racunnya sudah hilang. Termasuk Muyan. Ini sudah yang kedua kalinya. Pertimbangkan ayahanda. Putra mahkota bunuh pembunuh dan netralkan racunnya. Putra mahkota dicurigai, tapi bukti tak cukup. Besok utusan dan tiba di ibu kota. Cabut gelar putra mahkota. Jangan libatkan Dan lagi. Ayahanda, jika putra mahkota bencana lembah Raja Botani, tak layak jadi putra mahkota. Ambisimu besar, tapi belum matang. Semua. Bahas nanti. Hamba pamit. Zihan, aku darah lembah Raja Obat. Bila kau tahu kebenaran, takut padaku. Suamiku. Putri mahkota. Bangunlah. Sayang, kau harum. Putri tak tanya, mengapa darahku menetralkan racun? Kutanya, kau jawab. Cium daku sekali lagi, ku beritahu. Kesal. Ikut aku ke suatu tempat. Di sana, semua akan kuungkapkan. Yang mulia, kemana Tuan hendak membawaku? Tenang dulu, ya. Dengarkan dulu kisah dari saya. 30 tahun lalu, Kaisar mendiang dan permaisuri demi darah ajaib. Lembah Raja Obat dibasmi. Tapi mereka tak tahu. Masih ada keturunan. Pangeran ketujuh. Kata orang-orang, Pangeran ketujuh dikasihi rakyat. Dia menikahi putri sulung Markis Wongde. Katanya, ia calon tahta. Pangeran ketujuh dibunuh. Istrinya menghilang tanpa jejak. Dibunuh oleh kaisar sekarang. Ia iri pada ayahku, membunuh dan merebut tahta. Ia juga merebut bibiku dan ibuku. Untuk menutupi kejahatannya, mengaku keturunan kaisar. Seluruh keluarga ibuku dituduh berkhianat. Pemusnahan keluarga. Permaisuri adalah bibimu. Orang tuamu adalah pasangan pangeran ketujuh. Betul. Ibu kandungku. Hanya aku selamat. Tante ibuku menyuap tabib, menyebutku darah kaisar. Baru bisa menipu kalau tidak. Dicekik hingga mati saat baru lahir. Jadi semua ini kulakukan untuk balas dendam orang tuamu. Karena kita sudah menikah. Kita satu. Pikir harusnya kau bertemu mereka. Mereka pasti ingin bertemu. Di sini. Lembah Obat Raja, saya. Hormat pada sesepuh. Yang mulia pasti lelah selama ini. Yang mulia, dipanggil ke ruang belajar. Apakah Kaisar mulai mencurigai kita? Jangan khawatir. Biar hamba selidiki dulu.
putra mahkota berpura-pura sakit. Jingter, kabar ramai dibicarakan di luar. Pangeran ketiga dicurigai. Menurutmu? Adik ketiga baik hati, mustahil melakukan hal kecil ini. Mesti. Semua bukti menunjuknya. Anakanda pernah dengar kabar burung. Adik ketiga meracuni Anakanda. Adik ketiga. Anak Anda tak pernah percaya. Ayahanda, adik ketiga bukan begitu. Dia polos, bagai kertas putih. Oti, panggil Mengshi. Tabib Mengshi segera ke istana. Mengshi menghadap. Periksa nadi putra mahkota. Siap. Mengshi, berapa lama putra mahkota bertahan? Yang mulia, penyakit pangeran belum sembuh. Saat berburu musim semi, ia memaksakan tenaga dalam dan hampir tewas. Jika tak ada penawar racun ini, pangeran takkan bertahan 2 bulan. Apen. Ayahanda, dalam hidup hamba, dilindungi ayahanda, dihormati saudara. Tak menyesal jadi keluarga Song. Jika semua ini skenario, kecerdikan pangeran mahkota lebih mengerikan dariku. Sudah, istirahatlah dulu. Benar atau tidak? Okekah? Dia benar-benar putra si 7. Adik ke-7. Susah kusingkirkanmu. Kau masih menghantui. Kau ingin hancurkanku. Baik. Jangan salahkan daku. Tak kenal ampun. Siapapun kau. Salahmu. Takkan kulewatkan. Tidak. Belakangan ini, ayah memanggil siapa? Kaisar semalam panggil pangeran ketiga, dia mulai curiga. Tenang, siapkan pasukan. Putra mahkota dan datang. Waktunya tiba. Paduka, delegasi dari negara Dan sudah tiba di istana sekarang. Tepat waktu. Saatnya temu putra mahkota dan sesuai rencana, tak lama lagi akan masuk neraka. Istrinya, Permaisuri ada di istana. Katanya akan menemani ratu membuat kue bunga. benarkah? Kue bunga. Menarik. Utusan, siapa wanita cantik itu? Paduka, permaisuri putra mahkota telah bersuami. Permaisuri mahkota. Oh, wanita si sakit-sakitan itu. Tunggu. Ada putra mahkota. Tidak hormat. Warga ibu kota terkenal taat. Kamu siapa? Berani tak sopan di istana? Ini putra mahkota dan Luci. Kaisarmu harus sopan pada putra mahkota kami, atau tak akan ada perdagangan dengan Dan. Ah, begitu. Masih berani tampil kotor di hadapan kaisar. Maksudmu apa? Tidak apa. Hormat putra mahkota Dan. Hei, mau lari kemana? Sudah menghadapku. Mari ikut aku. Ayo minum. Kurang ajar. Soalim segala. Suamimu nyaris jatuh sakit. Lebih baik menyerah. Jangan. Dia masih adik kandung Jenderal Muyan. Jangan takut. Muyan tak bisa apa-apa. Dia pun dicopot kaisar. Tolong hentikan. Apa katamu? Pergi sana. Kalian selalu bilang orang dan berniat jahat.
Kalian ini racun dari kaisar. Dipakai pada orang sendiri. Cukup. Jangan maju lagi. Aku pangeran mahkota, kau berani? Ayo. Sekarang ku bunuh kau. Tak pernah ku dengar permintaan segila ini. Mohon ampun, putra mahkota. Dasar sampah. Berani pukul? Baik-baik saja. Jika aku bunuh dia, ku penggal kepalanya. Damai di perbatasan dan... Tunggu saja kau. Aku laporkan pada ayahanda. Perni. Jiki. Malam ini saatnya bertindak. Aku ingin Luci mati. Hamba paham. Kamu kaget? Tidak, aku hanya berpikir. Sang suami, sungguh pria terhebat di dunia. Mengshi, jaga keselamatan putri mahkota malam ini. Siap. Jiki menyertai tuanku. Jalankan rencana. Siap. Penyelamatan 3 tahun silam. Rekayasa Kaisar. Kakak terlalu berjasa. Dia ingin menghancurkannya. Paduka, tenangkan diri. Mari saya antar Paduka pulang. Tidak. Ia membelaku. Kubuka jalan baginya. Pertempuran ini, aku takkan biarkan ia berjuang sendiri. Cepat, kita temui Permaisuri. Permaisuri mau membantu. Ia menyendiri sejak warga Rongde hancur. Latar belakang Pangeran Mahkota yang mulia yang menemukannya sendiri. Beliau tak pernah menyebut. Mungkin sudah menyerah. Baru tahu setelah dicoba. Walau Permaisuri tak membantu. Aku, ahli waris Rongde, yakin. Permaisuri tak akan berkhianat. Kau berjaga di luar istana. Aku masuk sendiri. Jangan izinkan siapapun masuk. Baik. Putri mahkota tiba. Silakan pergi. Baik. Ibu Permaisuri, aku datang bukan sebagai putri mahkota, tapi menantumu. Keturunan keluarga Rongde. Mohon bantuan tangan Anda. Bangunlah. Jinker sudah datang tadi. Dia memberitahu, semua sudah diungkapkan padamu. Semua sudah siap. Tinggal Beta, satu-satunya saksi yang harus hadir. Rupanya, saya dan Yang Mulia berpikir sama. Beta menanti hari ini. Sudah terlalu lama. Mana? Bawakan barang itu. Baik. Ini bukti dulu. Bukti manusia hidup untuk ramuan abadi dan surat rahasia negeri Den. Tinggal 1 langkah lagi. Masih kurang apa? Janda Permaisuri dalam pembantaian lembah Raja Obat. Saat kau maju, dia akan memutar fakta dan menghasut. Bantu jatuhkan dia. Dukung Yang Mulia jadi kaisar. Jangan salahkan. Kalian terlalu lemah. Jangan dekat. Jangan urus. Jangan dekat.
Lupa siapa? Bau busuk. Pelayan, cepat matikan benda sialan ini. Siapa? Ibu Sul. Bertahun-tahun, Kau tidur nyenyak. Dulu, siapa yang ingin abadi? Siapa? Siapa bakar lembah Raja Obat? Jual manusia obat ke negara lain. Basmi habis. Arwah penasaran lembah Raja Obat ini salahmu. Keluargaku mati dalam api gara-gara kau. Kamu sudah mati. Tolong! Tolong! Jangan dekat! Tolong! Racun halusinogen busuk. Supaya kau merasakan sendiri dalam keputusasaan. Rasanya dibakar hidup-hidup. Racun Duanding Pangeran Ketiga. Harganya sudah berubah. Siapkan lebih banyak emas. Anda ingin berapa? Kok kamu sih? Pangeran Duanmo, jangan bunuh aku. Aku beri semua. Aku salah hina permaisuri. Kawan. Kawan. Benarkah? Diam. Yang mulia, istana Ibu Suri kacau. Kerusuhan di istana. Kami bisa lancar menghabisi Lucy. Bagaimana yang mulia tahu? Karena dia permaisuriku. Paduka! Ibu Suri mangkat, istananya terbakar hebat. Apa? Segera antar peta. Paduka, tabahlah. Kata pengawal, api sudah tak terkendali. Sudah tak bisa dipadamkan. Nyanyi! Selidiki! Selidiki asal api. Istana hancur. Tak ada tersangka di istana. Kasus ini kasus rumit. Paduka! Wei Gonggong, Kaisar kurang sehat. Segera antar beliau tidur. Pak, Yang Mulia. Yang mulia, kotak tersegel di kamar tidur. Hamba tak tahu pengirimnya. Sampah. Yang mulia, putra mahkota dan cepat pergilah.
Pasti Zhao Jing. Dia tahu kebenarannya. Datang membalas dendam. Bawakan dekret rahasiaku. Aku akan mencabut gelarnya dan memenjarakan mereka berdua. Tahtaku takkan jatuh ke tangan anak haram ini. Mohon pertimbangkan. Putra mahkota tak mungkin berbuat demikian. Mohon keputusan yang adil. Putra mahkota dan selalu dekat pangeran ketiga. Mungkin ini terkait pangeran ketiga. Pasti Zhao Jing. Suruh dia berjaga. Kamu juga tetap di sini. Aku akan panggil mereka. Hadapi muka-muka. Ayahanda, kakakanda putra mahkota tinggal di kerajaan dan menunggu jawaban kita. Mohon ayahanda ganti putra mahkota. Hukum kakakanda tenangkan rakyat. Ayahanda kirim surat rahasia. Ayahanda angkat putra mahkota. Hari ini kau tamat. Anakku, siapa calonnya? Sudah pertimbangkan. Anakmu siap maju. Berkorban demi kemakmuran kekaisaran. Baik, bawakan dekretnya. Tunggu! Saya menolak ganti putra mahkota. Ini urusan negara, bukan urusan rumah. Jangan asal bicara. Pangeran ketiga lancang. Paling tidak, daku adalah ibu negara. Berani kau menghina? Tampar! Ayahanda. Paduka, kasus putra mahkota dan terlalu rumit. Cabut gelarnya sekarang. Justru mengukuhkan tuduhan. Gelarnya tak boleh dicabut. Permaisuri, pikirkan mata. Keluarga Rongde hancur. Lanjut bicara. Permaisuri tak tertolong. Ayahanda, kemarin putra mahkota dan mabuk tak senonoh. Dia coba culik permaisurinya. Hamba tak tahan. Sampai memukulnya. Hamba lihat langsung, saksi yang mulia. Negara dan yang salah duluan. Jika tidak diteliti, langsung hukum pangeran. Rakyat akan mengira. Duamu, negara lemah yang bisa diinjak. Yang mulia, putri mahkota benar, kematian putra mahkota dan klaim pangeran ketiga perlu diselidiki tuntas sebelum memutuskan. Fondasi negara goyah bukan hal remeh. Anakmu setuju. Selidiki dan bersihkan nama putra mahkota. Tegakkan hukum negara. Putra mahkota dan apapun itu, Zhao Jing sekarat. Negara tak boleh tanpa penerus. Ganti putra mahkota segera. Putra berkata benar. Zhao Jing, kau tak layak jadi putra mahkota. Kaisar sebut Zhao Jing tak layak. Halo, pangeran ketiga layak. Kukira kau cuma. Dasar pengecut, malah harus dilindungi perempuan. Habel ya. Pangeran ketiga jawab. Korupsi dana bencana dan bersekongkol dengan Dan. Pengkhianat pembunuh putra mahkota. Tak layak duduk di takhta. Fitnah, di mana buktinya? Ini buktinya. Adik ketiga, ingat Wei Ming yang membantumu meracuniku. Ini surat rahasia Wei Ming yang ditemukan di rumahnya. Ada cap pribadimu di sini. Mau kita cocokkan capnya? Di ruang kerjamu? Ayahanda, mereka memfitnahku. Tunggu. Fitnah atau bukan, nanti akan ketahuan. Tapi hari ini, pemecatan putra mahkota harus tuntas. Ayah, jika hamba menolak diam. Di daftar ini, para pejabat yang menuduh Markis Rongde berkhianat. Total 17 orang. Dalam 20 tahun ada yang Anda pindahkan. Tewas misterius. Ayah, bisa Anda menjelaskan? Kurang ajar. Ayahanda tenang. Zhao Jing, kau masih ingat hukum kerajaan? Masih anggap beta kaisar? Ayahanda, jangan emosi. Ayahanda raja pilihan mendiang kaisar. Jika tak berbuat, siapa berani tuduh ayahanda? Atau
Anda takut? Sudahlah. Kalian bersekongkol. Memberontak. Yang mulia, takut keberhasilan Menteri Setia mengungguli kuasamu. 3 tahun lalu, panah beracun melumpuhkan kakak. Aku hanya ingin keadilan untuk kakakku. Rumah Markis Rongde, berikan keadilan. Putri Mahkota, ayahanda tak sehat. Tak perlu memaksa. Bukti meragukan dan tak ada saksi. Ini jelas fitnah kosong belaka. Saksi. Aku termasuk. Bisa. Pukul. Tak pernah kulupakan. Kematian keluarga Markis Rongde cuma kedok pembunuhan orang setia olehmu. Kakakku malang, kau bunuh suami dan keluarganya. Anaknya pun. Nyaris kau bunuh. Dasar wanita gila. Diam. Kakak permaisuri. Putri sulung Markis Rongde. Pangeran ke-7 dinasti lalu. Warisan. Tak terduga. Ayah kandung pangeran ternyata pangeran ke-7. Bukan kau. Baik. Ternyata benar-benar. Pangeran bukan keturunan sah. Segera tangkap dia. Dulu almarhum menetapkan wasiat. Tahta diwariskan pangeran ke-7. Tapi ayahanda membakarnya. Rebut tahta. Menanti hingga kini. Untuk itulah, memulihkan keadilan. Agar fakta terang benderang. Hukum berlaku sama, tanpa pandang bulu. Pangeran ketiga bersalah, harus dihukum. Kaisar pun bersalah. Begitu pula Kaisar. Anda, Yang Mulia, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Ayahanda. Titua Bangka akhirnya keracunan. Semalam pasukanku siap menggulingkan tahta. Ini momen yang kutunggu. Cepat panggil tabib. Dokter, ada apa dengan Yang Mulia? Yang Mulia keracunan. Dari nadi, Yang Mulia sudah. Keracunan bertahun. Bisa keracunan. Kasim Wei, apakah Yang Mulia rutin minum obat tonik? Obat tonik. Selama ini, hanya pangeran ketiga mengirim obat ke Yang Mulia. Permaisuri kah? Jangan menuduh tanpa bukti. Gejala ini tak asing bagiku. Racun kuno ini. Cek apakah ada pola racun Duanding di tubuh Kaisar. Benar, Paduka Putri Mahkota. Ratunan. Mulai dari tangan kaki, lalu menjalar ke jantung. Tubuh kaku tak bisa bergerak. Bahkan napas terasa sakit. Apa? Siapa? Siapa? Siapa berani bunuh aku? Zhou Jing. Kau pelakunya. Mustahil. Paduka tentu tahu. Hanya keluarga kerajaan yang bisa dapatkan racun ini. Selain Yang Mulia, hanya pangeran ketiga. Ayahanda, coba pikirkan. Andai hamba, jenderalmu dan kaisar tewas keracunan. Paling diuntungkan. Siapakah? Wahai adik. Cinta. Anak yang kusayangi selama ini, kau tega racuni hamba. Berani racuni hamba. Semua tahu, racun ini tak tertolong. Mengsi, mengapa kau masih di sini? Hamba pamit. Kembalilah. Jangan bersedih. Hamba mohon, serahkan petimu. Untuk ayah. Pakai dulu. Kie, sudah terlanjur. Kuakui saja.
Sejak kecil, ayah tak pernah memandangku. Di mata Anda, apakah aku seperti kini juga menjengkelkan? Menjengkelkan. Zhou Cheng, berani sekali kau. Berani racuni hamba. Ini upaya merebut tahta. Kemari. Ayah Anda, saatnya penguasa berganti. Kakanda tak lama lagi, racunmu kambuh lagi. Selain aku, percaya pada siapa? Iya, pangeran ketika merebut tahta. Tak perlu. Pasukanku sudah menguasai luar istana. Putra mahkota itu licik. Semalam kusiapkan ratusan prajurit. Siapa berani halangi aku? Kubunuh siapapun. Binatang. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia pangkat. Yang mulia pangkat. Almarhum Raja, mulai hari ini, peta Kaisar. Peta yang mulia. Ambisi pangeran ketiga luar biasa. Kami salut. Sambut naik tahta yang mulia. Pangeran ketiga tidak pernah menasehati, tidak pernah memimpin pasukan. Jangan kira hanya dengan dekret. Seluruh rakyat akan tunduk pada Anda. Lantas apa? Mulai hari ini, Zhou Jing dicabut gelarnya. Keluarganya dipenjara. Tangkap semua. Bawa permaisuri ke kamarku. Lapor. Pasukan mengepung istana. Siap serang kapan saja. Apa? Ulangi. 100.000 pasukan Zhou Jing mengepung istana. Pimpinannya Jenderal Muyan. Zhou Jing. Suruh Muyan pimpin pasukanmu. Ini jebakan politik. Adia. Ini tugasku. Zhou Cheng, kaulah yang menyandera kami. Kamu yang berani merebut tahta. Sayang sekali segala usahamu sia-sia belaka. Menyerahlah. Lepaskan Cikar, adik ketiga. Adik ketiga. Buat apa begini? Ingin sekali merebut tahtaku. Yang tak kudapat, kau juga takkan dapat. Aku mau kau lihat mereka hancur oleh panah. Hentikan. Aku menyerah. Menyesal. Sudah terlambat. Tembak! Fokus. Kemangsa. Mana mungkin? Perburuan semi. Kau selamat karena paksa tenaga dalam, kan? Kenapa kau adik begitu yakin? Aku keracunan. Tak keracunan. Kau pura-pura. Aku keracunan. Tapi, ku basmi racun ini. Dekret masih ada. Aku tetap kaisar. Zhou Cheng, kau beri suamiku racun mematikan.
mau membunuhnya untuk kakak. Tuanku kami, siapa berani gantikan dia? Kakak Kaisar, maaf pertimbangkanlah. Ikatan persaudaraan kita, ampuni nyawa adik. Adik ketiga, tahukah kau, tak kubunuh kau sekali tembak. Membiarkanmu mati bila. Zhou Jing kau bajingan. Tunggu. Musihan. Dia iblis yang lolos dari neraka. Jika tak kau hentikan, Nanti kau akan jadi seperti dia. Yang mulia, milik Anda. Kami akan berbagi beban. Zhou Cheng, kau dan kaisar itu mengira tahta adalah segalanya. Namun tahta itu darah orang tuaku dan nyawa keluarga ibuku. Pengorbanan leluhur dan lautan darah. Kau kira aku mau jadi pangeran? Di mata semua orang, Baginda bakal maharaja. Aku cuma Sekadar gelar hampa bernama Nafi. Tak ada yang percaya. Mustahil. Tugas pangeran. kau tahu tempatmu. Selama ini, kau gagal memenuhi tugas pangeran. Brengsek. Harusnya ku sadari. Kau tidak semudah itu. Kau penuh akal bulus. Terima kasih. Adia, beristirahatlah. Lagi pula, hidupmu tak akan lama lagi. Sayang, ayo pulang. Meng Shijiki. selamat jenderal. Tak usah bawa hadiah. Terlalu formal. Pasti kami harus beri selamat. Besok libur, malam ini minum sampai mabuk. Ayah! Pengemis berani tidur di sini? Pertwee! Lepaskan! Ini rumah saya. Putri sulungmu, Permaisuri Pangeran Mahkota. Omong kosong. Pertwee! Biarkan dia masuk. Bawa ke pavilion lain, siapkan dayang untuknya. Perbuatan ada balasannya. Dia dapat ganjaran setimpal. Permaisuri Putra Mahkota. Aku Putri Mahkota. Kan kau bilang, di istana bersama Ibu Suri, pelajari cara menjadi seorang ratu. Kok sudah pulang? Upacara penobatan sebentar lagi. Kau pasti akan ziarah ke leluhur. Ku buatkan kue khusus. Aku temani kamu pergi. Beruntung punya istri sepertimu. Cukuplah ini. Bagaimana belajarmu? Kata ibunda, aku sangat pandai. Semakin mirip dirinya dulu. Ibu Suri lega ada aku mendampingimu. Sangat terharu. Permaisuri itu meminta hadiah. Iya, yang mulia harus puji aku. Permaisuriku pasti lebih cerdas dari lainnya. Lagi pula, jangan lupa. Kau pembawa keberuntunganku. Sudah mulai gelap.
Ayo berangkat. Wobo. Leluhur Markis Rongde. Saya Zhao Jing. Dendam kalian telah kubalas. Kubangun kembali kediaman Markis Rongde. Kata Bibi, usai penobatan Ratu Zihan, tak lagi tinggal istana. Kembali ke rumah Markis Rongde. Wobo, tenang saja. Anakmu pegang tahta. Tasta. Wobo, menantumu juga mohon tenang. Aku akan selalu menjaganya. Takkan kubiarkan terluka, sakit, atau sedih. Tenang saja, serahkan padaku. Dasar kamu. Berani panggil namaku langsung. Aku tak boleh panggil kamu. Kan kamu suamiku, tidakkah boleh aku memanggil namamu, Love? Boleh, siapa bilang tidak? Panggil saja. Oh, Benarkah? Aku bersamamu, bukan untuk mengikatmu. Sesukamu. baik, aku teriak. Teriaklah. Zhao Jing, Hei, aku setia padamu seumur hidup. musihan. Aku ingin jadi pasanganmu seumur hidup. Takkan berpisah.